Bismillahirrahmanirrahim. Meet me again with me, Saluharini, on my program Acupressure by Saluharini. Today I will not sharing about how to press in our acupressure point, but I want to share about as an artist and the acupressure in the eye of an artist. Jadi saya akan berbagi bagaimana dari pandangan seorang seniman terhadap acupressure. Saya nyaman ketika saya dikenal orang dengan istilah saya seorang seniman. Ya, saya mengenal seni sejak usia dini sekali, bahkan hampir semua jenis kerajinan itu start saya dari awal sekali, dari kecil, karena saya tipikal anak yang usil ya. Dan saya melihat segala bentuk kehidupan dari sudut apapun, dari segi apapun itu melalui seni, melalui rasa seni saya, karena memang manusia lahir pada dasarnya mempunyai cita rasa. Nah, kalau ketika dikembangkan cita rasa tersebut adalah suatu seni gitu. Nah, saya di sini bekerja dan saya menurut saya boleh dibilang jatuh cinta, atau saya boleh dibilang saya senang sekali, bahkan seperti urat nadi saya yang namanya acupressure, karena saya sejak kecil lebih banyak berhubungan dengan segala sesuatu yang sifatnya dari dari Cina ya, atau sesuatu yang sifatnya oriental ya, dari makanan apa-apa gitu. Nah, ini ketika saya belajar, saya menangani orang sejak saya tahun 92, 91, 92 saya ditawari di Semarang, sampai detik ini saya memutuskan bahwa saya tidak mau kerja di mana-mana, saya hanya akan bekerja di rumah saya sendiri, karena memang saya lebih nyaman berada di rumah sendiri. Dari situ saya betul-betul melihat seni yang hidup luar biasa, yaitu ketika menangani pasien ya. Pasien ini tidak melulu bahwa pasien ini hanya adalah orang datang dengan penyakitnya sehingga dia menceritakan, tidak sama sekali. Saya lebih suka ketika melihat pasien dari satu, saya pasti akan melihat wajah. Ini refleks akan saya lakukan, nggak tahu kenapa, dan ini memang sudah khasnya saya. Saya akan melihat wajah, saya melihat gestur ya. Lalu saya akan ambil sikap apakah saya akan menangani atau tidak. Itu buat saya seni ya, bukan melulu hanya sekedar saya menolak. Saya sering sekali dikenal orang bahwa saya sering menolak pasien, tapi sebetulnya ada sesuatu yang harus saya jaga, yaitu jangan sampai saya itu berdosa ketika menangani orang tersebut. Karena apa? Ada rasa jengkel di dalamnya ya. Jadi saya memang harus lebih bijak ketika melihat orang. Setelah saya melihat, setelah saya mendengar, setelah saya berbicara. Jangan berbicara, melihat saja. Dengan izin Allah saya bisa simpulkan bahwa saya tidak akan menangani pasien tersebut. Ini buat saya ini adalah seni. Ini kenapa saya berbagi, karena saya mengapresiasi pekerjaan acupressure saya yang sudah lebih dari 22 tahun ya. Mudah-mudahan dipahami itu kenapa dan bagaimana gitu. Selanjutnya ketika saya menangani pasien, saya seringkali lebih senang ketika saya mengobservasi sendiri oleh tangan saya sendiri bahwa ada apa sebetulnya di dalam organ-organnya mereka, dan itu saya tidak akan menghemat atau tidak akan sayang-sayang dengan waktu. Saya sering menangani orang itu menggunakan waktu saya seleluasa mungkin, meskipun itu antre ya. Jadi saya lihat ada apa di organnya, kenapa kok ini sakitnya ini, meskipun mereka sering membawa hasil lab misalkan, tapi
hasil lab adalah hasil lab, itu mesin ya. Saya lebih senang ketika saya menyentuh sendiri. Oh ternyata begini. Dengan izin Allah saya lebih puas ya, lebih tahu sebetulnya orang tersebut sakitnya apa aja nih gitu. Dan itu buat saya juga seni. Lalu seni menyentuh tubuh itu sendiri ya. Saya terus terang belajar akupresur itu kan tidak mudah sebetulnya. Harus menghafal 300 lebih titik di seluruh tubuh manusia gitu. Waktu itu saya berpikir seperti ini karena kembali lagi dengan cita rasa seni saya berpikir untuk apa sih saya menangani di seluruh tubuh manusia. Andai kata saya bisa lebih simpel menangani di bagian kaki saja, toh saya tidak butuh lihat wajahnya. Saya tidak mau menangani dengan wajah orang tersebut melihat saya gitu, terutama laki-laki gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Yaitu sekian puluh tahun saya nyaman menangani pasien hanya lewat kaki saja. Saya abaikan titik-titik yang lain karena menurut saya itu lebih simpel. Itu menurut saya seni ya. Dan sekarang adalah seni mendengarkan mereka ya. Satu suara itu mewakili seseorang, sifat seseorang. Maka ketika seseorang menyanyi, dari suara tersebut nampak sekali sifatnya. Itu menurut saya itu lagi dan lagi itu seni. Maka ada orang azan, yang azannya itu bisa memanggil-manggil orang untuk sholat. Itu luar biasa sekali. Berarti orang tersebut diberi talent oleh Allah, sehingga azan orang tersebut menggerakkan hati seseorang untuk apa? Segera sholat. Seni yang luar biasa sekali. Satu seni yang tidak bisa terkalahkan adalah seninya Allah. Itu jelas. Ini gift di sini ya. Maka saya peka sekali terhadap suara seseorang, peka terhadap wajah seseorang. Ini saya inilah tidak ada sedikit pun mau bicara apa, tapi ada satu hal bahwa seni itu luar biasa sekali ya. Dalam segala aspek kehidupan itu ada seni di dalamnya. Nah sekarang seni mendengarkan keluhan orang, cerita orang, ini juga refleks sekali. Dan ini sudah gift dari Allah bahwa saya ada dimanapun berada, cenderung ketika ketemu orang, lihat wajah saya itu refleks, mereka akan menceritakan apa saja kasus mereka, masalah mereka, kehidupan mereka tanpa saya minta. Dan kalau mereka menangis itu buat saya sudah jamak, sudah biasa sekali. Sehingga kenapa saya share di sini bahwa luar biasa sekali kebersamaan saya dengan kalian semua hampir lebih dari 22 tahun. Allah luar biasa membuat saya lebih merasa hidup dalam kondisi saya yang serba kurang ini ya. Terima kasih sekali sebetulnya. Maka hidup saya terasa lengkap dan sempurna manakala saya tahu saya tidak semenderita mereka. Meskipun kalau saya bagi, tidak ada nyamannya tubuh saya gitu. Ya, jadi mendengarkan cerita mereka, kisah mereka, kasusnya mereka itu sudah biasa. Itu seni menurut saya. Dan sekarang adalah bagaimana sikap saya ketika mendengar cerita mereka, kasusnya mereka. Ini hanya rahasia antara saya dengan pasien saya. Tapi luar biasanya saya diberi rasa seni sehingga satu persatu pasien saya tangani barangkali tidak sama. Yang satu bisa dengan lembut sekali, yang satu bisa dengan marah yang luar biasa, dan yang satu saya bisa menolak habis-habisan ya. Itulah seni dalam saya bekerja. Mungkin sering mengatakan saya galak, saya terkenal galak. Ya saya terima, tapi saya tahu persis maksud saya agar apa? Terbebas dari dosa. Saya terbebas dari dosa, orang tersebut terbebas dari dosa. Ya, karena manusia tidak ada yang sempurna, maka lebih baik saya menghindari sesuatu yang membuat saya akan jatuh kepada sesuatu yang tidak baik ya. Bismillah, semuanya izin Allah itu tentunya. Dan sekarang adalah bagaimana juga ketika saya menekan kepada tubuh seseorang atau pasien, itu juga luar biasa sekali. Itu seni luar biasa. Setiap sentuhan itu ada bunyi tentu yang Masya Allah ya. Ini jantungnya sehat, ini tidak, itu seni ya. Dan lagi
Allah Maha Segala Daya. Jadi jangan pernah menipu Allah untuk hal apapun. Dari niat, dari apapun itu haruslah baik. Mengalir dari yang jernih pasti akan jatuh ke tempat yang jernih, ya. Dan tidak ada yang sia-sia, ya, apalagi itu di matanya Allah. Karena segala sesuatunya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang akan sedikit pun lewat dari matanya. Itu jelas sekali, ya. Jadi titik-titik tersebut buat saya mewakili tubuh itu sendiri, ya. Oh, seperti ini. Dan di mata seorang seniman, dalam tanda petik adalah saya, akupresur itu luar biasa. Tidak hanya sekedar kedokteran Cina yang sudah diakui WHO ataupun Dinkes, karena saya ditawari oleh pimpinannya dari Dinkes daerah saya sendiri, ya, Yogyakarta, bahwa saya ditawari megang punyanya pemerintah di sini, tapi memang saya tolak. Jadi akupresur itu sebetulnya seni yang hidup, ya. Saya tekankan hidup karena apa? Penemunya tentunya orang yang luar biasa sekali dekat dengan Allah, saya yakin. Ini meskipun sampai detik ini belum diketahui itu siapa penemunya, tapi saya yakin betul bahwa seseorang ini amatlah sangat dekat dengan penciptanya. Karena apa? Akupresur itu luar biasanya itu mewakili yang namanya tubuh itu sendiri. Tubuh bermasalah, pengendalinya ada di dalam tubuh. Dengan cara apa? Mengaktifkan tubuh itu sendiri lewat apa? Lewat tekanan, lewat ulasan, lewat gerakannya. Itu buat saya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apapun itu, ya, orang melihat ini kok impossible. Kalau dikatakan ini impossible, nyatanya pihak dari WHO sudah ini mengetes habis-habisan loh. Meskipun ini empiris dikatakan, tetapi nyatanya banyak, ya. Sekarang sudah sampai S3 gitu sekolah seperti ini gitu. Dan teman-teman yang Eropa itu luar biasa majunya tentang akupresur gitu. Dan ini bukan ilmu abal-abal, apalagi ada setan, ada jin yang dipakai, ya. Jadi wajar kalau saya marah ketika saya dikatakan saya menggunakan jin, ya. Karena ini murni keilmuan dan memang kita harus peka. Peka tadi menggunakan rasa seni itu jelas gitu loh. Jadi betapa dalam kehidupan manusia seni itu dipakai sekali, karena Allah itu sendirilah yang menciptakan seni itu sendiri. Seni hidup itu pun ada, ya. Jadi sekarang lebih bijaklah melihat orang, ya, bahwa oh iya secara seni dia begini. Setiap orang pasti punya rasa seni meskipun minimal, ya. Jadi sekarang saya jatuhnya karena rasa seni saya tadi ketika saya ingin menangani penyakit-penyakit saya yang qadarullah, autoimun saya terima sekali qada dan qadarnya. Saya belajar menerima dengan ikhlas dan bahkan tidak ada keluhan. Tetapi saya ada beberapa penyakit yang saya bawa sejak kecil dan itu harus dioperasi, tapi saya tidak lakukan gitu. Jadi alhamdulillah dulu saya disuruh operasi ambeien dengan izin Allah. Saya tangani sendiri lewat akupresur. Sudah puluhan tahun saya tidak pernah ambeien yang darahnya begitu banyak mengucur setiap saya ke belakang. Ketika ayah saya mengatakan operasi, bentar lagi mau menikah, tidak, saya bilang. Saya bismillah, ya. Sampai detik ini dengan izin Allah saya tidak kumat sama sekali, tidak anfal sama sekali, saya masih makan sambal dan sebagainya. Kedua, barangkali polip dan sinus saya juga harus operasi. Dokter yang mau saya mintai tolong itu malah melarang saya untuk operasi. Sudahlah, dengan doa saja katanya. Entah apa dokter sebut mengatakan itu, tetapi akhirnya saya tahu bahwa Allah menyisakan penyakit-penyakit ini untuk saya observasi sendiri. Karena saya tahu, saya tertantang sekali dengan yang namanya ayat An-Najm di dalam Al-Quran yang mengatakan, dan bahwa manusia hanya akan mendapatkan apa yang telah dilakukannya. Dan bismillah, saya lakukan dengan hati-hati, sepenuh hati, dan tidak lepas dari izinnya Allah di sini. Lalu ada hadis mengatakan Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, lalu
Tidak ada penyakit tanpa obat kecuali maut. Ini pun saya pegang erat-erat dan saya selalu yakin betul Allah tidak tidur. Tentu bagi orang yang berpikir ya. Nah, polip sinus ini dengan izin Allah saya tangani, saya observasi. Itu juga tanpa operasi saya diizinkan sembuh. Meskipun ini dalam rangka terus-menerus saya terapi. Ini saya terapi tidak lewat kaki yang tadinya saya menolak habis-habisan. Ngapain sih harus lewat wajah, lewat leher, tangan dan sebagainya? Kok ribet amat gitu ya, lewat kaki bisa. Nah, ketika saya menangani diri saya sendiri ternyata saya kesulitan karena saya harus membungkuk. Saya pernah lumpuh ya, sehingga saya harus menggunakan tongkat, tidak bisa berjalan, mulai berjalan dari awal, sehingga kalau saya harus membungkuk, saya sayangkan betul karena saya menjaga betul jangan sampai saya terkena lagi, sehingga saya menggunakan rasa seni saya. Oh iya ya, kan ada di titik wajah, ada di titik leher, ada di titik tangan nih, gimana nih, kayak apa nih gitu. Saya tangan lewat wajah plus alergi, bahkan rosacea yang dokter katakan tidak bisa sembuh. Coba dilihat wajah saya, apa iya masih nampak rosaceanya meskipun tinggal sedikit barangkali di bagian hidung, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini observasi saya dengan rasa seni, ya. Terapi melalui wajah, tangan, leher, efeknya luar biasa sekali. Orang melihat saya cenderung saya tidak ingin mengatakan ini, tetapi segala pujian hanya untuk Allah semata. Tapi uniknya orang memanggil saya ketika pertama kali ketemu jarang sekali memanggil saya ibu. Kalau di Jawa seperti ini panggil saya pasti mbak. Kalau enggak kakak ya. Jadi ada apa sebetulnya terapi di wajah sehingga orang-orang terkesan kok melihat saya ini sebegitunya gitu ya. Saya kalau dipikir-pikir sama kasusnya, orang sakit pasti akan kelihatan lebih nampak lebih lemah ya. Tapi saya pun bagian lambung saya yang mana dokter mengatakan ini andai kata sebentar lagi bocor saja sudah selesai katanya ya. Tapi nyatanya juga saya diizinkan Allah sembuh lewat akupresur, dan itu bukan orang lain yang menyentuh tapi diri sendiri. Saya sendiri dengan izin Allah, yang akhirnya saya mencoba observasi ini lewat wajah, leher, dan tangan. Tapi nilai plusnya adalah saya mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan wajah saya. Jadi uniknya itu, boleh dibilang kalau mantu saya mengatakan, Mami nggak ada kerutan ya di wajahnya. Ya ada, mungkin nggak kelihatan barangkali. Tetapi itu ya, saya mendapatkan lagi dan lagi titik-titik yang ada di wajah, tangan, dan leher tadi, telinga ya. Ternyata efeknya tidak hanya membuat itu sembuh tentunya dengan izin Allah, tetapi juga membuat wajah lebih kencang. Karena materi-materi di bawah kulit yang tidak dibutuhkan oleh wajah kita, yang bisa menebal, bisa menumpuk, bisa menebal, itu wajar sekali ketika ada sesuatu yang tidak beres. Seperti saya sinus ya misalkan, pasti sinus ini kenapa sih kok jadi mangpet ya, jadi nggak nyaman ya. Ketika sujud pun lebih-lebih, bahkan nafas jadi sulit, ada polip gitu. Saya iseng sentuh bagian hidung saya, ternyata ada penebalan ya, ada penebalan di bawah kulit tersebut. Ketika saya terapi, sakitnya luar biasa, tapi saya lakukan terus-menerus dengan izin Allah, ternyata betul ada perubahan bentuk dan tadinya asimetris menjadi simetris. Dan ini tidak satu pasien sudah saya lakukan ini. Saya sekarang lebih senang juga mengobservasi lewat wajah. Saya sekarang lebih ada apa ya di wajah orang-orang ini ya gitu. Dulu lewat kaki, sekarang lewat wajah. Jadi inilah yang mau saya bagi, berpengalaman, mengalami, dan istilahnya adalah pengalaman saya dengan akupresur atau ilmu kedokteran Cina yang betul-betul saya cinta sekali. Dan bahkan seperti urat nadi saya itu refleks ketika saya kesakitan hebat, sulit tidur. Saya sudah sejak
terakhir saya nyuntik itu 94 ya. Saya tidak pernah pakai obat lagi dengan autoimun saya yang langka. Saya itu refleks agar saya bisa tidur, pasti saya sentuh tangan-tangan jadi hand to hand itu, saya akan pegang dengan refleks semua titik-titik organ yang membuat saya agar tidur. Jadi inilah akupresur di mata seorang seniman yang dengan izin Allah tentunya mempersembahkan semua ini untuk teman-teman ya, untuk semua pasien yang selalu setia kepada saya. Lebih dari 22 tahun ya saya bergelut dengan akupresur. Ternyata akupresur ini adalah rasa cinta Allah kepada manusia, rasa seni Allah kepada manusia. Maka kita diizinkan untuk mengukir rekam jejak di titik-titik tersebut agar memperbaiki organ. Selebih dan kekurangannya saya mohon maaf lahir batin. Semoga segala sesuatunya diridhoi Allah, karena niat saya juga tentunya baik ya. Semoga manfaat semua ilmu ini dan selalu berbahagia. Salam